Haleluya. Shalom untuk semua sahabat Mesbah Mujizat dimanapun semua berada. Kami menyapa Anda dengan kasih Tuhan dan cinta Tuhan. Mari kita mau sembah Tuhan dan kita percaya di mana ada doa, di situ ada jawaban. Di mana ada iman, di situ ada mujizat. Berdoalah dengan iman kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah berhenti berdoa dan berharap karena Dia akan menjawab setiap doa kita. Indah pada waktunya. Haleluya. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Katakan ku percaya kepadamu Tuhan. Percaya mujizat kan nyata. Kami tidak akan pernah berhenti percaya. Takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai kami melihat mujizat daripadamu Tuhan. Sampai ku lihat Kami mau merendahkan hati kami berdoa bersama-sama. Ku percaya mujizat kan nyata. Kami percaya mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Takkan berhenti percaya. Mari yang percaya kepada Tuhan angkat tangan, katakan bersama. Ku Tak akan pernah menyerah ajar kami terus berharap padamu Tuhan Yesus. sampai ku lihat Sampai kami melihat mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Kami bawa setiap doa-doa kami, katakan. Tak akan pernah. Kami angkat hati kami berdoa untuk keluarga kami, untuk setiap pelayanan kami, pekerjaan kami Tuhan Yesus. Engkau yang bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan Sekali lagi dengan iman kita katakan, ku tak akan pernah menyerah. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau. Engkau yang bekerja Tuhan, ganti kami. Engkau Tuhan yang memberkati setiap apapun yang kan nyata. Haleluya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Haleluya. Kami takkan Kami berhenti percaya padamu Tuhan. akan Yesus, perbuatan-Mu yang membuat ajaib. mujizat. Kami Segalanya kepadamu. Kau di yang dalam jalan hidupku, di dalam mujizat hidupku Tuhan. selalu ada. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Kami sembah Ucapkan syukur. Haleluya. Kau Tuhan penyembuh, Kau Tuhan jawaban di dalam hidup kami. Bawa setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Naikkan doa. Ucapan syukur sembah Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga
serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Kami percaya akan mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhanku dahsyat. Kepada Dia, haleluya. Aku percaya selalu ada mujizat dalam hidup kami, selalu ada berkat dalam hidup kami saat kami mengandalkan akan Engkau. Thank you Jesus. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Boleh sekali lagi katakan, aku percaya. Ini hidup kami Tuhan. Kami percayakan, kami taruh harap kami kepada Engkau. Segalanya Tuhan. Amin. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Amin. Aku percaya ada mujizat. Yang percaya boleh katakan, aku selalu ada mujizat. Selalu ingat kebaikan Tuhan, saudara. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Amin. Selalu ingat kebaikan Tuhan. Amin. Aku percaya. Sekali lagi katakan, sungguh mujizat-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya selalu ada mujizat dalam hidup kami. Katakan, aku percaya ada mujizat. Berikan kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan kita. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih berlaku Tuhan. Dari dulu sampai sekarang terjadi dalam hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap, kami buka hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang siap sama-sama katakan, amin. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Itulah kalimat pujian yang kita sudah naikkan bersama-sama dengan BMC Worship. Saya percaya bahwa sampai hari ini Tuhan Yesus tetap sanggup melakukan mujizat bagi saudara dan saya. Salam mujizat, salam kemenangan, selamat berjumpa kembali buat setiap saudara, para sahabat Mesbah Mujizat. Saudara, saya percaya bahwa ketika kita menghadapi situasi yang berat, tidak mungkin dan tidak ada jalan keluar, tetap Tuhan kita Yesus sanggup memberikan jalan pertolongan buat kita semua. Sebelum saya membagikan firman Tuhan, saya mau bersaksi bagaimana saya dan keluarga sendiri juga mengalami pergumulan, tetapi Tuhan memberikan mujizat dan pertolongan yang ajaib. Tepatnya September 2021, pengiriman money order untuk pembayaran hutang kami sekeluarga kepada sebuah perusahaan, kami kirimkan melalui kantor pos di Philadelphia, Amerika. Dimasukkan oleh istri saya ke dalam amplop dan diberi perangko, lalu kemudian dimasukkan ke dalam kotak pos. Ternyata beberapa minggu kemudian, saudara, perusahaan daripada tempat yang kami harus bayar ternyata tidak menerima pengiriman money order tersebut dengan jumlah 2.900 US dollar, sekitar 35 juta rupiah.
Saudara-saudara, apa yang terjadi? Ternyata kami segera ke kantor pos, melakukan investigasi, menunjukkan bukti-bukti pembelian money order, lalu pihak kantor pos memerlukan waktu beberapa hari untuk investigasi. Ternyata kami mendapat kabar bahwa money order kami sudah dicairkan oleh orang lain di state atau provinsi Amerika yang lain. Jelas kami kaget dan marah. Kenapa bisa demikian? Lalu kami melaporkan hal itu ke kantor polisi. Ternyata polisi hanya mencatat dan berkata bahwa hari-hari terakhir ini cukup banyak kejadian kriminal serupa dengan apa yang kami alami. Pihak kepolisian tidak bisa berbuat banyak karena jumlah kerugian kami hanya ribuan dolar. Jika kerugian itu sebesar ratusan ribu bahkan jutaan US dollar, maka segera bisa diproses oleh federal. Nah, saudara, dalam keadaan begitu, kami juga berkonsultasi dengan teman kami, pengacara di kota Philadelphia. Pengacara tersebut kemudian setelah mempelajari dan juga sempat menelpon orang yang mencairkan money order tersebut. Tetapi orang itu menghindar dan mengatakan tidak tahu menau. Lalu kemudian akhirnya pengacara itu berkata, wah, tidak ada harapan. Karena rupanya kejadian ini sedang banyak ditimpa oleh orang-orang di Amerika. Saudara, apa yang terjadi? Pengacara itu mengajak istri saya jalan ke sebuah mesin ATM, lalu dia mengambil dari akun dia pribadi dan mengambil uang cash $500 dan memberikan kepada istri saya. Istri saya jelas menolak di awal, tetapi dia berkata, ini untuk menolong kalian, karena saya kasihan dengan kalian telah menjadi korban kriminalitas. Saudara-saudara, apa yang kami lakukan, kami cuman berdoa. Secara manusia sudah tidak ada pertolongan. Tidak ada harapan uang kami bisa kembali. Tetapi kami tetap percaya bahwa jika berkat Tuhan dicurahkan buat kami, pasti Tuhan akan membela dan menolong. Nah, ternyata bulan Januari 2022, kami mendapat surat resmi dari kantor pos di Philadelphia, Amerika. Mereka akhirnya mau bertanggung jawab dengan kerugian yang kami alami dan mengganti dengan cek resmi dari kantor pos kepada kami sejumlah 2.900. Saudara, jelas yang kami sadari bahwa ini semua hanya mujizat Tuhan. Ini hanya pertolongan Tuhan. Sehingga kami percaya bahwa jika Tuhan Yesus sanggup menolong saya sekeluarga, Tuhan Yesus yang sama sanggup menolong setiap sahabat Mesbah Mujizat. Apapun mujizat yang Anda butuhkan hari ini, teruslah percaya kepada Tuhan, maka Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Haleluya. Coba kliklah di komen, katakan, aku percaya mujizat nyata. Aku percaya mujizat masih nyata. Haleluya. Aku percaya mujizat masih nyata. Saudara, di keadaan penuh dengan tantangan dan ketidakpastian ini, percayalah bahwa Tuhan tetap sanggup menolong saudara dan saya. Ada banyak orang yang berkata, bagaimana di tengah keadaan yang sulit saya bisa mengalami berkat pemeliharaan Tuhan. Saudara, saya teringat dengan apa yang Alkitab tulis tentang seorang tokoh yang bernama Yakub. Yakub ini adalah anak Ishak, cucu daripada Abraham. Saudara, kalau Anda lihat, ternyata Yakub dan keturunan Yakub akhirnya menjadi keturunan yang hebat sampai hari ini. Kenapa? Karena saya memperhatikan Yakub ini seorang yang mengejar apa yang benar. Yakub mengejar apa yang benar. Nah, saudara-saudara, mari kita merenungkan
Kalau saudara dan saya mau mengalami terobosan hidup dalam pemeliharaan Tuhan, maka kita juga belajar mengejar apa yang benar, sama seperti yang Yakub kejar. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang dikejar Yakub? Apa yang dikejar Yakub? Mari kita lihat di dalam Kejadian 27 ayat 26 sampai 30. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, kepada Yakub, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia. Katanya, sesungguhnya bau anakku adalah seperti bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak, ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Saudara yang kasih Tuhan, Yakub ini adalah orang yang mengejar apa yang benar. Yaitu Yakub mengejar hak kesulungan dan berkat kesulungan dari Tuhan yang harusnya ada dalam kehidupan Esau kakaknya. Saudara sekalian, Yakub mengejar apa yang benar, walaupun sayangnya cara Yakub untuk mengejar apa yang benar itu salah. Saudara ingat bagaimana Yakub itu, saudaraku, mengejar hak kesulungan dan berkat kesulungan dengan cara dia menipu. Saudara, seandainya Yakub tidak menipu, saya percaya Tuhan masih punya banyak cara lain untuk memberikan apa yang dirindukan oleh Yakub. Saudara ingat bahwa Ishak dan istrinya Ribka sudah lama mandul. Lalu mereka berdoa minta berkat anak dari Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan memberikan 2 anak kembar dalam rahim Ribka. Dan saudara-saudara, ternyata Esau dan Yakub adalah saudara kembar. Tetapi hanya selisih beberapa detik atau beberapa menit saja, Esau lahir keluar terlebih dahulu. Yakub barulah yang berikutnya. Jadi jelas Esau telah menjadi anak sulung. Dan Esau punya hak kesulungan dan berkat kesulungan. Tetapi saudaraku, itu baru akan diberikan saat mereka sudah mulai dewasa. Apa yang terjadi? Yakub begitu mengingini, Yakub begitu merindukan hak kesulungan dan berkat kesulungan. Kerinduan dan apa yang dikejar Yakub ini adalah hal yang benar. Tetapi sayangnya dia melakukan dengan cara yang salah. Dia menipu dengan licik kakaknya Esau yang kelaparan karena pulang berburu, dengan menukar hak kesulungan yang Esau miliki dengan semangkuk kacang merah. Dan saudara tahu bagaimana akhirnya Esau dengan memandang ringan hak kesulungan, dia menukar, dia menjualnya kepada Yakub. Maka saudara, Esau mengucapkan
bahwa hak kesulungan sudah menjadi milik Yakub. Bahkan, saudaraku, sayangnya Yakub juga menipu ayahnya Ishak dengan berpura-pura menjadi Esau. Akhirnya Ishak melepaskan berkat kesulungan. Dan saudara, memang kita berpikir, kenapa cara Yakub yang salah, tetapi Tuhan tetap memberkati Yakub? Itulah kedaulatan Tuhan. Tetapi, saudaraku, Yakub mengejar berkat dengan cara berbohong. Akhirnya dia harus menanggung konsekuensinya. Dia harus menanggung resikonya. Saudara ingat, Yakub menipu kakaknya. Yakub menipu ayahnya Ishak. Akhirnya Yakub, dia ditipu berkali-kali oleh mertuanya Laban. Laban ternyata, saudaraku, jauh lebih lihai daripada Yakub. 20 tahun Yakub di rumah Laban. Ternyata dia ditipu sampai masalah pernikahan. Yakub kerja 7 hari untuk mendapatkan Rahel, tetapi di malam pengantin dikasih Lea. Saudara, itu penipuan yang sadis sekali. Bahkan Alkitab mengatakan lebih dari 10 kali Laban mengganti-ganti upah Yakub bekerja kepada Laban menggembalakan domba-domba Laban mertuanya. Saudara, Yakub menabur kebohongan, maka dia juga menuai dibohongi oleh Laban selama 20 tahun. Bahkan rupanya kebohongan Yakub belum selesai, harus dia tuai. Ternyata Anda ingat bagaimana Yakub harus hidup ditipu oleh anak-anaknya mengenai Yusuf yang kata mereka mati diterkam oleh binatang buas. Mereka membohongi ayah mereka Yakub, padahal Yusuf mereka jual ke Mesir menjadi budak. Dan Yakub tidak tahu bahwa sebetulnya Yusuf akhirnya menjadi raja muda di Mesir. Sampai tiba waktunya, saudara, paling tidak hampir 20 tahun ya. Yusuf kan mimpi umur 17 tahun. 30 tahun dia jadi Perdana Menteri. 7 tahun kelimpahan. Itu berarti saudara 13 tahun ditambah 7 tahun, berarti sudah 20 tahun. Barulah di 7 tahun kelaparan. Akhirnya saudara, Yakub dijemput oleh Yusuf dengan kereta kebesaran Mesir. Dan barulah Yakub sadar dan tahu bahwa lebih dari 20 tahun Yakub dibohongi oleh anak-anaknya perihal tentang kematian Yusuf. Nah, saudara-saudara, jelas kalau kita mengejar apa yang benar tapi caranya salah, itu nanti akan berakibat fatal buat kita. Itu sebabnya, saudara jangan menghalalkan segala macam cara demi mengejar berkat. Jangan halalkan segala cara demi mengejar berkat. Ayo kliklah di komen, katakan jangan menghalalkan segala cara demi mengejar berkat. Jangan halalkan segala macam cara demi mengejar berkat. Sekali lagi, jangan halalkan segala macam cara demi mengejar berkat. Nah, saudara, walaupun cara Yakub salah dengan berbohong, tetapi ternyata yang dikejar Yakub itu benar. Akibatnya, Yakub dan keturunannya benar-benar mendapatkan hak kesulungan dan berkat kesulungan. Akhirnya Tuhan memilih bangsa Israel, keturunan daripada Abraham, Ishak, dan Yakub. Kenapa? Karena, saudaraku, dari garis keturunan Yakub benar-benar ada hak kesulungan dan berkat kesulungan. Bahkan Mesias, itulah juru selamat Yesus, lahir ke dunia dari garis keturunan Yakub, bukan dari garis keturunan Esau. Tahukah Anda bahwa sampai hari ini keturunan Yakub diberkati Tuhan luar biasa, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bahkan sampai dibela Tuhan secara luar biasa, itulah bangsa Israel. Siapa memberkati keturunan Yakub, dia akan diberkati.
Tetapi siapa mengutuk keturunan Yakub, dia akan dikutuk. Nah, saudara-saudara, jika kita mau mengalami kehidupan penuh dengan berkat, di mana Tuhan mengajar kita untuk bisa mengejar apa yang benar seperti yang dikejar Yakub. Dan kalau kita jeli meneliti, ternyata saudaraku, hak kesulungan dan berkat kesulungan yang dikejar oleh Yakub ternyata adalah ucapan berkat dari Esau dan dari Ishak. Saya ulang lagi, ternyata yang dikejar oleh Yakub itu adalah ucapan berkat dari Ishak ayahnya dan dari kakaknya sebagai pengakuan bahwa Yakub sudah memiliki hak kesulungan. Yakub tahu persis jika ia mendapatkan ucapan berkat, ucapan blessing dari ayahnya, maka hidup Yakub pasti akan sukses dan berhasil. Saya ulangi lagi, Yakub mengerti bahwa jika dia mendapatkan ucapan berkat dari ayahnya Ishak, maka Yakub pasti akan diberkati dan berhasil. Nah, saudara-saudaraku, kita harus mengerti bahwa ada kuasa di dalam perkataan. Apalagi dari orang-orang yang merupakan otoritas di atas kita. Ketika ada ucapan blessing, maka saudara, hidup kita akan berbeda. Nah, saudara, itu sebabnya saya menyarankan, mendorong buat kita semua. Kita perlu mengejar ucapan berkat dari otoritas yang ada di atas kita. Dan kita belajar bersama-sama dari peristiwa Yakub ini, bagaimana rahasia untuk menerima berkat kesulungan. Yang pertama, hormati otoritasmu. Hormati otoritasmu. Saudara, setiap kita pasti punya otoritas. Otoritas dalam hidup kita bisa berbicara tentang orang tua jasmani kita, ayah kita, ibu kita, orang tua rohani juga, orang-orang yang telah membawa kita kepada Yesus, membimbing kita dalam kemajuan rohani kita. Otoritas juga bicara tentang gembala sidang di dalam gereja lokal di mana saudara tertanam. Saudaraku, juga ini bicara tentang pimpinan di dalam pekerjaan kita, bos ataupun orang-orang yang di atas kita, bahkan juga pemerintah yang ada di mana kita berada. Saudara sekalian, Yakub tahu bagaimana hidupnya akan berubah, hidupnya akan sukses ketika dia mendapatkan ucapan berkat dari otoritas yang ada di atasnya. Saudara sekalian, otoritas itu seperti payung yang akan mengcover, melindungi kita dari teriknya panas matahari, yang akan melindungi kita dari hujan yang datang. Ketika kita berada di bawah sebuah otoritas, percayalah, kita ditempatkan Tuhan, tidak hanya di bawah otoritas orang-orang yang baik, tetapi seringkali juga Tuhan izinkan kita berada di bawah otoritas orang-orang yang tidak baik, yang tidak sempurna, bahkan mungkin juga jahat. Saudara sekalian, ingat bahwa Tuhan mau agar kita menghormati otoritas kita, baik maupun tidak baik, sangat mencintai kita maupun kurang mencintai kita, melakukan firman Tuhan atau bengis sekali. Lihat bagaimana hari-hari ini dunia sedang mengajarkan, hormati kalau mereka memang pantas kamu hormati. Hormati kalau memang dia baik sama kamu. Artinya, kalau dia tidak baik, kalau dia tidak layak dihormati, jangan dihormati. Tahukah Anda, itu adalah prinsip hormat yang salah yang dunia ajarkan.
Kalau saudara melihat di Alkitab, ternyata rasa hormat itu adalah sebuah kewajiban tanpa syarat. Lihat, Alkitab berkata, hormatilah orang tuamu, supaya panjang umurmu. Lihat, tidak ada kata begini, hormatilah orang tuamu, asal mereka baik sama kamu, asal mereka cinta sama kamu. No. Mereka cinta ataupun kurang cinta, orang tua kita baik maupun jahat, tetap Alkitab berkata, hormatilah. Dan nanti yang akan menikmati berkat justru kita sendiri. Saudara sekalian, Alkitab juga berkata, hormatilah pemimpinmu. Saudaraku, tidak ada sebuah indikasi bahwa, kalau kamu punya pemimpin yang baik, yang bijaksana, baru hormati. Tapi kalau dia tidak baik, kurang bijaksana, lawan, hajar, berontak. No. Saudara sekalian, Alkitab mengajar bahwa ada berkat di balik rasa hormat. Saudara coba lihat bagaimana keadaan kita hari ini. Bagaimana sikap kita terhadap otoritas kita. Apakah kita punya rasa hormat terhadap otoritas kita? Ataukah justru sebaliknya, kita seringkali berontak dan menyakiti hati otoritas kita. Saudara, saya sudah melihat begitu banyak orang ketika kurang ajar terhadap orang tua jasmaninya, maupun orang tua rohaninya, keadaan mereka tidak semakin baik. Saudara sekalian, hari ini, belajarlah hormati otoritasmu. Dan Yakub ini mengerti, dia belajar bagaimana cara menghormati ayahnya. Dia belajar bagaimana cara menyenangkan dan memberi yang terbaik bagi otoritasnya. Saudara ingat bagaimana tadi dicatat sebelum Ishak mengucapkan berkat kesulungan bagi Yakub. Yakub terlebih dahulu menghidangkan makanan kesukaan Ishak. Yakub memberikan makanan kesukaan Ishak. Akibatnya Ishak makan dengan senang. Hati Ishak senang, maka Yakub dipanggil, lalu dia dicium, lalu kemudian dia diberkati dengan berkat kesulungan. Tahukah Anda bahwa kita harus belajar hormati pemimpin kita, hormati otoritas kita. Berbeda sekali dengan sikap Ham, anak Nuh, ketika melihat ayahnya Nuh mabuk dan telanjang. Ham tidak menghormati, tetapi Ham justru menggosipkan, menceritakan ketelanjangan ayahnya. Namun Sem dan Yafet segera jalan mundur dan menutupi ketelanjangan ayahnya. Dan lihat hasilnya, Sem dan Yafet diberkati, dan keturunannya sangat diberkati. Sementara Ham dan keturunannya hidup dalam kutuk. Saudara, hari ini, belajar hormati otoritasmu dengan memperlakukan secara sopan, dan juga senangkan hatinya. Saya menghimbau buat setiap saudara dimanapun Anda berada. Di tengah-tengah keadaan yang penuh gejolak kini, belajarlah hormati dan senangkan hati Tuhan, tetapi juga senangkan hati orang tuamu, baik orang tua jasmani maupun orang tua rohani. Terutama saudara-saudara, saya menghimbau Anda, supportlah, dukunglah gembala sidang di setiap gereja di mana Anda tertanam. Saudara, gembala Anda tidak sempurna. Gembala Anda pasti punya kekurangan. Dan seringkali kita terkesima dengan hamba Tuhan lain. Hamba Tuhan tamu yang melayani, yang seolah-olah jauh lebih hebat daripada gembala sidang Anda. Tetapi ingat, bagaimanapun juga, gembala sidang Anda adalah otoritas yang Tuhan tempatkan. Mereka yang terus mendoakan Anda. Mereka yang terus memberkati Anda. Dan jangan sampai kita berlaku tidak sopan, bahkan memberontak. Support, senangkan, karena kebahagiaan gembala saudara merupakan kebahagiaan bagi seluruh gereja. Tetapi ketika gembala Anda sedih dan susah,
maka itu merupakan malapetaka bagi gereja. Hari ini, hormati otoritas dimanapun Anda berada. Saudara mau memberkati pelayanan yang lain, hamba Tuhan lain, silakan. Tapi jangan lupakan gembala sidang saudara. Karena mereka adalah otoritas yang Tuhan tuntut untuk berjaga-jaga atas jiwa saudara. Hormati otoritasmu, maka engkau akan terima berkat kesulungan itu. Haleluya. Ayo coba kliklah di komen, katakan, saya mau menghormati otoritas saya. Ulangi lagi, saya mau menghormati otoritas saya. Sekali lagi klik, saya mau menghormati otoritas saya. Yang kedua, saudaraku, rahasia menerima berkat kesulungan, mintalah berkat dari otoritasmu. Mintalah berkat dari otoritasmu. Saudara, Yakub rela menaruhkan nyawa dan masa depannya hanya demi mendapatkan ucapan berkat dari ayahnya Ishak. Yakub tahu resikonya. Kalau sampai dia ketahuan bahwa dia bukan Esau, bisa saja malapetaka yang dia timpa, yang dia alami. Tetapi Yakub benar-benar minta dan dia mengimani setiap ucapan berkat dari otoritasnya. Itu sebabnya Yakub ketika dia meninggalkan Ishak dan Ribkah ibunya dan pergi ke rumah Laban untuk mencari istri dan juga untuk menghindar dari kebencian Esau kakaknya. Saudara, Yakub hanya punya tongkat dan bekal sedikit di tangan, tetapi dia punya ucapan berkat dari orang tuanya. Dan itu membuat Yakub berhasil. Saudara sekalian, bahkan saat Yakub melewati masa sulit dalam hidupnya, yaitu mengalami berkali-kali dibohongi oleh Laban mertuanya. Berkali-kali dia mengalami kesedihan kehilangan Yusuf, bahkan kehilangan Benyamin, anak-anak yang dicintai. Tetapi Yakub tetap mengimani, dia tetap mempercayai ucapan berkat dari ayahnya Ishak. Saudara, saya ingat tahun 2000, bulan Maret, ketika saya mau terbang ke Amerika, saya dihantar oleh orang tua saya, almarhum Pastor Henok Kusuma dan Pastor Inggawati Kusuma. Ayah dan ibu saya waktu itu menghantar di airport Juanda, Surabaya, dan mendoakan, memberikan blessing. Dan ayah saya berkata, Lukas, Tuhan menyertaimu, Tuhan memberkatimu, Tuhan membuat perjalananmu berhasil. Satu saat papa dan mama juga akan bisa ke Amerika, seperti kamu. Dan rupanya ucapan blessing ayah dan ibu saya sampai hari ini membuat saya berhasil, walaupun saya harus lewati proses yang menyedihkan selama masa-masa sulit di Amerika. Tetapi saya selalu mengingat kata-kata berkat dari ayah dan ibu saya. Saudara sekalian, itu sebabnya hari ini, mintalah ucapan berkat dari otoritas saudara. Bahkan ketika Anda ibadah, please, saudara jangan pulang dari gereja dulu sebelum doa berkat diucapkan oleh pemimpin rohani Anda dari atas mimbar. Ataupun Anda yang menyaksikan secara online, tunggulah sampai doa berkat. Mungkin bagi saudara berkata, ucapan doa berkatnya kan sama saja tiap minggu. Tapi tahukah Anda, ketika Anda menerima ucapan berkat itu, Anda mengimani, itu akan membuat hidup kita mengalami berkat-berkat kesulungan. Saudara, belajarlah untuk mengucapkan berkat juga buat orang-orang di sekitar kita. Hai orang tua, berhentilah mengucapkan kutuk. Berhentilah mengucapkan kata-kata yang jelek. Ucapkanlah berkat. Bahkan berkati hidupmu. Sehingga saudara, kita tahu bahwa ada kuasa di dalam perkataan.
Ayo cobalah klik di komen, katakan, ada kuasa dalam perkataan. Ada kuasa dalam perkataan. Ada kuasa dalam perkataan. Alkitab berkata, hidup dan mati dikuasai lidah kita. Hari ini jangan lagi berbicara kutuk. Jangan lagi berbicara yang negatif. Ucapkanlah berkat. Ayo ucapkan, saya diberkati Tuhan. Saya sukses. Saya berhasil. Ayo ucapkan, kliklah di komen, saya diberkati Tuhan. Saya diberkati Tuhan. Saya diberkati Tuhan. Saya sukses dan berhasil. Saya sukses dan berhasil. Haleluya. Percayalah bahwa kita perlu mendapatkan ucapan berkat. Nah, yang ketiga, saudaraku. Rahasia menerima berkat kesulungan. Bereskan setiap taburan burukmu. Bereskan setiap taburan burukmu. Bereskan setiap taburan burukmu. Saudara, Alkitab mengajar apa yang kau tabur, itu akan kau tuai. Dan Yakub sadar bahwa dia telah menabur apa yang buruk di masa lalunya. Dia membohongi kakaknya dan ayahnya. Tetapi akhirnya Yakub sungguh-sungguh membereskan. Dia datang kepada Tuhan. Dia minta ampun kepada Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan hadir kepada Yakub dan berjanji, aku akan menyertai engkau di rumah Laban dalam keadaan kesesakan, sampai Tuhan memberikan cara melalui mimpi bagaimana Yakub bisa mendapatkan domba-domba, bisa diberkati Tuhan. Kenapa? Karena Yakub sadar, hanya Tuhan saja yang bisa mengubah taburan yang buruk menjadi taburan yang baik. Bereskan setiap dosa kita. Kita bersyukur hari ini di zaman kasih karunia. Saudara, kita ada di dalam kasih karunia Kristus, di mana 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati di kayu salib. Datanglah kepada salib Kristus. Bukalah hatimu, undanglah Yesus. Percayalah Yesus. Akui setiap dosa-dosamu, bahkan dosa nenek moyang kita. Akui setiap taburan buruk kita. Mungkin dulu kita pernah berontak kepada orang tua kita. Kita pernah kurang ajar. Kita telah melakukan hal yang salah, taburan yang buruk. Minta ampun sama Tuhan. Dan minta kuasa darah Yesus memutuskan, menghancurkan, sehingga kutuk berubah jadi berkat. Saudara, Yakub itu suka berbohong, suka menipu. Kenapa? Tidak lepas dari taburan buruk kakeknya Abraham. Abraham juga ternyata Alkitab mencatat pernah berbohong mengenai yaitu Sarah istrinya yang diakui sebagai saudara perempuannya di depan raja yaitu Mesir, saudaraku. Ya. Dan Anda tahu juga Ishak anak Abraham ketularan juga, dapat warisan, berbohong juga, berbohong lagi tentang istrinya. Ya. Dia berkata ini saudariku kepada Abimelek. Saudara, ternyata Yakub juga dapat warisan. Lebih lagi, ibarat bola salju. Kakeknya berbohong kecil, anaknya berbohong lebih besar, cucunya raja bohong. Hari ini cabut setiap taburan buruk kita. Akui di hadapan Tuhan. Rendahkan diri Anda. Minta doa pelepasan kepada hamba Tuhan yang mengerti, supaya akhirnya semua akar-akar yang tidak ditanam oleh Bapa di surga dicabut dalam nama Yesus, sehingga saudara tidak lagi hidup dalam kutuk, tapi hidup di dalam berkat. Percayalah bahwa pengorbanan Kristus sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Katakan, coba kliklah di komen, di dalam Yesus kutuk bisa berubah jadi berkat. Di dalam Yesus kutuk berubah jadi berkat. Sekali lagi, di dalam Yesus kutuk berubah jadi berkat. Haleluya. Dan mulai sekarang stop menabur yang jelek. Stop menabur yang buruk. Mulai sekarang taburlah yang baik. Taburlah yang baik. Taburlah yang baik. Maka saudara dan anak cucu kita akan menuai berlimpah-limpah. Kesimpulannya, kejarlah apa yang benar, yang berasal dari Tuhan. Itulah ucapan berkat dari otoritas kita.
ucapan berkat dari Tuhan melalui otoritas kita, baik orang tua jasmani kita, orang tua rohani kita, maupun gembala sidang kita, maupun para pemimpin-pemimpin yang Tuhan tempatkan di atas kita. Dan lihat bagaimana Yakub akhirnya diberkati. Keturunan Yakub perkasa di bumi dan di sorga. Kenapa? Karena Yakub mengejar apa yang benar. Rahasia menerima berkat kesulungan. Yang pertama, hormati otoritasmu. Minta ampun, bereskan. Kalau kita pernah berbuat salah atau berontak, atau berkhianat kepada otoritas kita, bereskan. Sehingga melalui rekonsiliasi itu, saudara mencabut semua taburan yang buruk. Yang kedua, mintalah berkat dari otoritasmu. Minta blessing dari otoritas saudara. Kata-kata berkat. Dan mulai sekarang, berhenti mengucapkan kata-kata kutuk dan negatif. Ucapkanlah berkat tentang diri Anda sendiri maupun orang lain. Dan yang ketiga, bereskan setiap taburan burukmu. Lakukan rekonsiliasi, minta ampun, dan juga, saudara, kemudian dengan kuasa darah Yesus, kita dengan iman percaya Tuhan sanggup mencabut semua taburan buruk kita, diubah menjadi taburan yang baik. Dan mulai sekarang dan seterusnya, berhenti menabur yang buruk. Terus taburlah yang baik, sehingga hari ini, hari esok kita, masa depan kita, bahkan anak cucu kita, diberkati oleh Tuhan. Yang mau mengalami berkat kesulungan, katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Siapa saudara yang sadar bahwa saudara perlu berkat kesulungan dari Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami sudah belajar firman-Mu dari kisah nyata kehidupan Yakub. Ampuni Tuhan kalau seringkali kami mengejar apa yang salah. Kami mengejar yang sia-sia. Ampuni kalau kami hanya mengejar uang, mengejar kekayaan dunia yang sementara. Tapi mulai hari ini kami mau mengejar yang benar. Mengejar Tuhan dan mengejar berkat yang berasal dari Tuhan. Kami tahu berkat yang berasal dari Tuhan tidak bicara hanya soal keuangan, tapi bicara tentang keselamatan, tentang damai sejahtera, tentang kebahagiaan, tentang perlindungan Tuhan, kesehatan. Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, setiap sahabat Mezbah Mujizat. Mulai hari ini kami mau datang ke hadapan Tuhan. Kami mau menghormati otoritas yang Tuhan tempatkan. Baik itu Tuhan secara langsung, maupun orang-orang yang merupakan wakil Tuhan. Baik orang tua jasmani kami, orang tua rohani kami, pemimpin rohani kami, maupun juga otoritas bahkan pemerintah kami. Bapa, mulai hari ini kami juga mau sungguh-sungguh Tuhan. Selain menghormati, kami melakukan apa yang baik, yang menyenangkan otoritas kami. Dan bawa kami Tuhan, untuk terus Tuhan. Mulai hari ini kami menabur apa yang baik. Kami mencabut semua taburan-taburan kami yang salah. Supaya kami hidup bijaksana. Kuasa darah Yesus memutuskan setiap kutuk berubah jadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ajari kami Tuhan, terus seperti Yakub Tuhan, supaya kami meminta dan merindukan berkat yang berasal dari Tuhan, melewati otoritas-otoritas kami. Dan mulai hari ini kami mau stop, berhenti mengucapkan kutuk, kata-kata negatif, tapi kami mau mengucapkan berkat, kata-kata iman dan kata-kata berkat. Dan berkati setiap kami. Kalau ada saudara yang sakit, mari dengan iman, sekarang taruhlah, tumpanglah tangan Anda di tempat yang sakit. Kita berdoa di dalam nama Yesus, biar kesembuhan oleh kuasa darah Yesus mengalir, dan kami katakan setiap sakit penyakit pergi, tinggalkan. Oleh kuasa darah Yesus, kesembuhan terjadi. Bagi saudara yang punya masalah apapun, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, apapun juga, pelayanan, kalau sudah mau mengalami mujizat, angkat tanganmu. Di dalam nama Yesus, biar mujizat pertolongan Tuhan terjadi, hikmat, terobosan, dan solusi yang terbaik dari Tuhan terjadi dalam nama Yesus.
Dan sekarang kami juga berdoa untuk pemerintahan Indonesia, pemerintahan Amerika, pemerintahan bangsa-bangsa. Berkati Tuhan, supaya para pemimpin-pemimpin bangsa kami boleh hidup takut akan Tuhan. Dan kami doakan mereka, supaya mereka terus diberkati, dipimpin oleh Tuhan, membawa negara untuk mencapai kebenaran dan rencana Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Sekarang saudara yang kasih Tuhan, kita akan terima ucapan berkat. Mari angkat tangan saudara. Sekarang saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun menyertai saudara, memberkati saudara. Mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Saudara ingat bahwa Yakub mengejar apa yang benar, dan itu telah membuat hidupnya dan keturunannya sangat diberkati, sukses, dan berhasil. Mulai hari ini, saudaraku, kalau Anda mendapatkan berkat rahasia firman ini, jangan pelit. Tapi mari sharekan program Mesbah Mujizat ini kepada teman-teman Anda, melalui sosial media Anda, melalui gadget Anda, dan jangan lupa subscribe, dan juga like, dan komen yang positif, dan saya yakin bahwa saudara semua akan semakin dipelihara, diberkati Tuhan dengan ajaib, dan jangan lupa setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, saudara, YouTube channel Bethany Miracle Center selalu hadir jam 6 sore waktu Jakarta atau jam 6 pagi waktu New York, Amerika untuk memberkati setiap saudara. Kalau Anda bisa ikut secara live, silakan. Tapi kalau Anda tidak bisa, tiap hari lihatlah siaran ulangnya, akan jadi berkat buat kita. Dan saudara, kalau ada kesaksian maupun juga permohonan doa, Anda bisa kirim ke email ini, maupun juga Anda bisa kirim ke WhatsApp, maupun juga komen. Kami akan terus mendoakan. Dan saudara, supaya Anda tetap bisa punya koneksi dengan kami lebih dekat, saudara, tolong Anda bisa follow di Instagram saya, Lukas Kusuma, ya, ataupun juga di Bethany Miracle Center. Lalu juga di Facebook ada Bethany Church. Sementara di page, ya, itu ada PDT Lukas Kusuma. Saudara bisa add di sana, dan saya yakin kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan mengalir buat kita. Selamat menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Tuhan memberkati.